teman-teman sekalian, selamat datang di video pembelajaran perspektif global kelompok 2 hari ini. Nah, sebelum kita lanjut ke pembahasan, ada pepatah mengatakan tak kenal maka tak sayang. Izinkan untuk kelompok kami memperkenalkan diri terlebih dahulu. Nah, adapun anggota kelompok kami yang tentunya tidak asing lagi bagi kalian, yaitu ada Ayu Sukma, Arya Diantara, Luciani, dan Putri Dahlia. Oke, kita lanjut ke pembahasan kita pada hari ini. Adapun sub pembahasan kami diantaranya yang pertama ada hakikat dan tujuan IPS, yang kedua ada hubungan sosiologi dengan perspektif global, yang ketiga hubungan antara perspektif global dengan sejarahnya. Nah, apa sih yang dimaksud seperti ketiga sub pembahasan tadi? Kita akan bahas pada hari ini. Materi yang pertama akan dibawakan oleh teman saya, Arya. Hakikat IPS adalah telaah tentang manusia dan dunianya. Manusia sebagai makhluk sosial selalu hidup bersama dengan sesamanya. Dengan kemajuan teknologi, sekarang ini orang dapat berkomunikasi dengan cepat dimanapun mereka berada melalui handphone dan internet. Kemajuan iptek menyebabkan cepatnya komunikasi antara orang yang satu dengan yang lainnya, antara negara satu dengan negara lainnya. Dengan demikian, maka arus informasi akan semakin cepat pula mengalirnya. Oleh karena itu, diyakini bahwa orang yang menguasai informasi itulah yang akan menguasai dunia. Sekarang tujuan dari IPS. Pengetahuan sosial atau sebutan IPS dalam kurikulum 2013 bertujuan untuk yang pertama mengajarkan konsep-konsep dasar sosiologi, geografi, ekonomi, sejarah, kewarganegaraan, pedagogis, dan psikologis. Yang kedua, mengembangkan kemampuan berpikir kritis dan kreatif, inquiry, memecahkan masalah, dan keterampilan sosial. Yang ketiga, membangun komitmen dan kesadaran terhadap nilai-nilai sosial dan kemanusiaan. Dan yang keempat, meningkatkan kemampuan bekerja sama dan berkompetensi dalam masyarakat yang majemuk baik secara nasional maupun global. Adapun tujuan IPS yang lainnya yaitu yang pertama menurut Nursid Suma Atmaja 2006 membina anak didik menjadi warga negara yang baik yang memiliki pengetahuan, keterampilan, dan kepedulian sosial yang berguna bagi dirinya serta bagi masyarakat dan negara. Yang kedua menurut Oemar Hamalik merumuskan tujuan pendidikan IPS berorientasi pada tingkah laku para siswa, yaitu yang pertama pengetahuan dan pemahaman, yang kedua sikap hidup belajar, yang ketiga nilai-nilai sosial dan sikap, dan yang keempat keterampilan dasar IPS. Materi yang selanjutnya yaitu hubungan antara sosiologi dengan perspektif global. Menurut Frank Hankins, sosiologi adalah studi ilmiah tentang fenomena yang timbul akibat hubungan kelompok-kelompok manusia. Studi tentang manusia dan lingkungan manusia dalam hubungannya satu sama lain. Dalam sosiologi mengajarkan bahwa perilaku manusia dipengaruhi oleh kelompok ia terlihat sebagai anggota dan oleh interaksi yang terjadi pada kelompok itu. Perkembangan teknologi, transformasi, dan komunikasi telah menyebabkan interaksi manusia meluas ke tingkat global secara lebih intensif. Interaksi bisa terjadi secara fisik maupun non-fisik melalui internet. Teknologi komputer melalui email menyebabkan dunia ini tanpa batas secara non-fisik, dan setiap orang yang mampu mengakses teknologi ini bisa berkirim maupun menerima berita dari seluruh dunia. Sosiologi oleh Harton dan Hun didefinisikan sebagai studi ilmiah tentang kehidupan sosial manusia yang harus mengembangkan kemampuan perspektif global dalam menyimak masalah-masalah global yang mengancam kehidupan umat manusia. Di arus global dan interaksi sosial baik langsung maupun melalui media, tentu saja ada yang wajib diwaspadai terutama dari segi negatifnya. Karena masalah sosial yang global merupakan penghancuran umat dalam jangka yang relatif cepat, meracuni generasi muda. Selain itu, akibat interaksi sosial yang makin intensif sampai ke tingkat global menunjukkan perubahan sosial di masyarakat sampai ke proses modernisasi. Perubahan dan kemajuan yang positif dapat meningkatkan kesejahteraan dalam arti yang seluas-luasnya. Jadi dapat disimpulkan bahwa sosiologi adalah ilmu sosial yang mempelajari masyarakat, hubungan antara individu dalam masyarakat, serta struktur dan dinamika sosial. Sosiologi memiliki hubungan yang sangat erat dengan perspektif global, karena sosiologi tidak hanya memeriksa masalah sosial dalam konteks
lokal atau nasional, tetapi juga memeriksa bagaimana fenomena sosial berinteraksi dan saling terkait di tingkat global. Berikut adalah beberapa hubungan antara sosiologi dengan perspektif global. Yang pertama, kajian perbandingan sosial. Sosiologi global melibatkan perbandingan antar negara atau antar budaya untuk memahami perbedaan dan kesamaan dalam struktur sosial, nilai, norma, dan perilaku. Yang kedua, studi tentang isu-isu global. Sosiologi global memeriksa isu-isu sosial yang bersifat global, seperti perubahan iklim, perdagangan internasional, migrasi internasional, perang, dan isu-isu hak asasi manusia. Yang ketiga, transnasionalisme. Sosiologi global juga memeriksa peran organisasi transnasional seperti PBB, IMF, atau perusahaan multinasional dalam membentuk dinamika sosial dan ekonomi di seluruh dunia. Yang keempat, mobilitas sosial internasional. Sosiologi global memeriksa mobilitas sosial internasional termasuk migrasi tenaga kerja dan perpindahan populasi, serta dampaknya pada masyarakat, asal dan tujuan. Yang terakhir, kajian tentang budaya global. Sosiologi global juga mencakup studi tentang globalisasi budaya, termasuk penyebaran budaya populer, media massa, dan gaya hidup di seluruh dunia. Nah, secara keseluruhan, sosiologi global membantu kita melihat fenomena sosial dalam konteks yang lebih luas dan memahami bagaimana dinamika sosial di tingkat global itu memengaruhi kehidupan sehari-hari individu dan masyarakat di seluruh dunia. Materi selanjutnya yaitu hubungan antara perspektif global dengan sejarah. Perspektif global adalah sudut pandang yang melihat dunia sebagai satu kesatuan yang terdiri dari berbagai negara, wilayah, dan budaya. Dengan perspektif global, kita memahami hubungan antar negara dalam berbagai aspek seperti politik, ekonomi, sosial, dan budaya. Sejarah adalah ilmu yang mempelajari peristiwa-peristiwa masa lalu yang berpengaruh terhadap perkembangan dunia. Dengan mempelajari sejarah, kita dapat memahami bagaimana interaksi manusia di berbagai tempat dan waktu telah membentuk dunia saat ini. Jadi, apa hubungannya? Hubungan dari perspektif global dengan sejarah mengacu pada konsep waktu atau perspektif sejarah itu sama dengan perspektif waktu, terutama waktu yang sudah lampau. Perspektif sejarah suatu peristiwa membawa citra tentang suatu pengalaman masa lampau yang dapat dikaji hari ini untuk memprediksi kejadian-kejadian yang akan datang. Perspektif global dari sudut pandang sejarah dimunculkan sebagai acuan transformasi budaya serta pengembangan kualitas sumber daya manusia atau SDM generasi muda untuk memasuki kehidupan global di hadapannya. Lalu, apa contoh hubungan antara perspektif global dengan sejarah? Salah satu contoh hubungan antara sejarah dengan perspektif global adalah peristiwa kemerdekaan Indonesia pada tahun 1945. Peristiwa ini tidak hanya merupakan hasil dari perjuangan rakyat Indonesia melawan penjajah Belanda dan Jepang, tetapi juga dipengaruhi oleh situasi dunia saat itu. Pada saat itu, dunia sedang mengalami Perang Dunia Kedua yang melibatkan banyak negara besar seperti Amerika Serikat, Inggris, Jerman, Jepang, dan lain-lain. Perang ini menyebabkan kehancuran dan penderitaan bagi banyak orang di berbagai belahan dunia. Perang ini juga mengubah peta kekuasaan dunia dan menimbulkan gerakan-gerakan kemerdekaan di banyak negara penjajahan. Dengan demikian, peristiwa kemerdekaan Indonesia tidak bisa dipisahkan dari konteks sejarah dan perspektif global yang ada pada saat itu. Baik, cukup sekian pemaparan materi dari kelompok kami, dan kami akhiri dengan sebuah pantun. Umur kakek sudah menua, namun tetap mencari kekasih. Semoga bermanfaat bagi kita semua. Kami kelompok 2 pamit undur diri dan semoga mendapatkan nilai yang baik. Terima kasih. Om Santi 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 Om. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Shalom, namo buddhaya, salam kebajikan, dan salam harmoni. Sampai jumpa di video selanjutnya.